Halo teman-teman semuanya, ayo kita lanjutkan ngobrolin buku Stone Focus. Aku sih pengen cepetan menyelesaikan buku ini karena ternyata banyak banget buku-buku yang aku tuh pengen bikin seri Landain Apa Sihnya buat kalian. Kita kemarin udah baca ya sampai bagaimana sosial media itu menyita waktu kita karena semua transaksi mereka itu berdasarkan keterlibatan atau engagement. Nah, mari kita mulai dengan satu penemuan di sosial media yang mengubah segalanya, mengubah eh, frekuensi engagement yang bisa kita dapatkan atau mereka dapatkan lah. Teknologi ini namanya infinite scroll. Ingat ya kalian, mungkin di zaman aku dulu ya, Facebook itu ada page-nya gitu, kayak apa sih, beranda wall-nya itu kayak ada, oke, ini sudah selesai page 2, nah page 3. Nah, sekarang kan kayak gitu ya, kalau Instagram, eh, TikTok itu kan kita nge-scroll terus selalu ada gitu kan. Satu-satunya sosmed yang masih pakai page cuman Pornhub loh. Tapi nggak perlu di-scroll juga, kita engage kok sama Pornhub ya. Mungkin ini kayaknya kebutuhannya beda gitu loh. Setelah memahami ini semua, Anda akan mengerti mengapa tidak ada tombol yang menyarankan Anda untuk bertemu dengan teman dan keluarga Anda di luar layar. Intinya, kehadiran infinite scroll tadi adalah berhasil membuat Anda lupa bahwa ini tuh ada hentinya loh. Kalau nggak salah dulu juga pernah ada masa di mana Instagram itu kamu nge-scroll tapi dia akan kayak kamu udah keep up nih sama yang kamu mau tonton. Dulu kan kalau kita nge-scroll tuh per hari ya, kayak ini postingan hari ini gitu. Tapi sekarang kamu tuh bisa nge-scroll ketemu postingan kayak berapa minggu yang lalu gitu. Ya mungkin masih relevan dan masih di-push sama algoritma buat nyampe ke kamu. Intinya kamu tuh dibikin untuk lupa bahwa sosmed itu ada tombol exitnya tau. Jadi kamu akan lama di situ. Jadi jangan kaget kalau kamu selama ini ngebuka TikTok gitu kayak habis anjir 2 jam. Nah, emang teknologinya semenghipnotis itu. Algoritma hanya peduli pada satu hal. Apakah Anda akan terus scrolling? Sayangnya, manusia memiliki perilaku aneh. Rata-rata kita menatap sesuatu yang negatif dan memalukan lebih lama daripada kita menatap sesuatu yang positif. Itulah kenapa kita lebih lama menatap tabrakan mobil daripada menatap orang yang membagikan bunga di jalan. Meskipun bunga-bunga itu akan memberikan lebih banyak kesenangan daripada tubuh Anda, daripada tubuh yang hancur dalam kecelakaan. Inilah kenapa kalian banyak melihat konten sampah, konten bikin marah di sosmed, karena memang itu yang di-boost sama algoritma. Algoritma tahu kalau kamu ngelihat sesuatu yang bikin kamu marah, kamu akan lebih lama di situ. Ya itu yang akan di-boost ke kamu, akan di-boost, akan ditempelin ke kamu terus. Apa nih yang bikin kamu marah? Kalau kamu nonton Social Dilemma, aku lupa di sini ditulis apa enggak, aku tandain apa enggak, tapi algoritma sosmed itu setelah kamu buka beberapa kali, kamu nge-like beberapa kali, kamu berinteraksi berapa kali, kamu ngebuka seberapa lama, berapa kali, akhirnya si algoritmanya ini membuat profil kamu bahwa kamu tuh sukanya gini, kamu akan marah kalau ada kayak gini, kamu akan komen kalau ada yang kayak gini, maka dia akan mengurangi konten-konten yang kamu tidak tertarik, ya kan? Yang kamu cuma lewat-lewatin aja, dan akan nge-boost konten-konten yang membuat kamu marah, membuat kamu emosi, membuat kamu senang dan kamu nge-like terus kamu kirim ke temanmu. Algoritmamu adalah kamu. Itu dia. Words respect. Aku tuh ada masa kayak tahun lalu dah aku ngejebak algoritma TikTok di mana aku cuma mau nge-like-in dan nonton lama video orang main Yu-Gi-Oh, bodo amat. Jadi akhirnya aku setiap kali nonton TikTok itu isinya ya orang-orang main Yu-Gi-Oh aja gitu. Sekarang udah cukup beragam karena aku juga nontonin TikTok orang yang bikin review buku dan lain sebagainya. Terus ada teman-teman aku yang stand up aku follow-followin dan akhirnya video-video mereka muncul di TikTok aku. Cuman yang masih sering muncul di aku adalah orang-orang main game PS1. Nah itu karena sebenarnya aku memang berusaha menjebak TikTok supaya kasih aku ini dong. Aku maunya nonton orang main game PS1 aja. Dan berhasil. Itu nggak bisa berhasil di IG karena kayaknya IG tuh beneran lebih kasar aja mainnya. Kayak dia tuh nyari celahmu di mana sampai kamu benar-benar unconscious, anjing aku suka banget sama ini lagi gitu. Dan jangan kaget kalau cowok-cowok isinya cewek-cewek. Itu natural. Kayak kaget gak kamu? Kamu buka HP dikasih cewek pakai bikini gitu. Kaget gak kamu? Pasti kayak
Ada momen kayak mungkin 3 detik, 5 detik kamu kayak bagus juga nih. Itu baru kamu scroll kan. Nah, tapi 5 detik itu sudah tercatat sama sistem, sudah tercatat sama algoritma bahwa oh kamu suka nih sama ini, akan gue kasih nih cewek-cewek bikini lagi. Gitu. Aku mengatasinya sekarang adalah banyakin nge-like foto anjing, sama ya nge-like hal yang lain lah. Masalahnya kalau nggak cewek-cewek ya, isi IG ku itu isinya ini orang debat filsafat. Aduh males banget, kejebak nih aku nih mau brainrot cewek atau isi orang debat agama gitu. Males banget, nggak ada pilihan lain. Aku berusaha supaya IG ku juga isinya tuh orang-orang main game PS1, main game Yu-Gi-Oh, video-video anjing. Tapi sampai hari ini masih gagal aja gitu. Untuk mungkin aku harus beberapa akun aku unfollow dan lain sebagainya sih. Ya pokoknya gitulah. Jangan kaget kalau misalnya Instagram itu isinya berita-berita jelek gitu. Karena emang itu yang bikin Anda engage. Aku nggak bisa sih nyuruh kalian untuk jangan cepet marah gitu. Karena kalau kalian balik ke bukunya The Righteous Mind, manusia itu kan mikir emosi duluan, logikanya belakangan. Jadi emang manusia kan mudah marah, akan mudah terpancing sama sesuatu. Gimana caranya supaya tidak mudah terpancing? Ini kayaknya udah aku bahas di konten sebelumnya. Pertama, unfollow aja akun-akun berita yang gratis. Unfollow akun-akun berita yang tidak punya sistem subscription. Karena mereka hidupnya dari klik, hidupnya dari banyak-banyakan konten yang kalian tonton. Semakin mereka membutuhkan klik, maka mereka akan semakin bikin beritanya itu clickable. Bikinlah clickbait. Clickbait ini belum tentu salah ya. Maksudnya belum tentu isi clickbait itu keliru, tapi pasti tidak dalam. Nah, dan karena namanya gak clickbait, dia itu memancing Anda untuk komen dan share. Itu. Jadi kalau kalian tidak mau menjadi produknya, hindari aja, unfollow aja. Aku udah unfollow banyak akun berita. Apalagi akun-akun berita yang cuman gambar terus ada caption putih dah. Beberapa artis yang aku tidak mau tahu kabarnya gitu aku udah unfollow. Mengunfollow sesuatu secara berkala itu penting demi kesehatan mental kalian. Aku tuh ngerasa konten-kontenku pun juga akhirnya harus bermain dengan algoritma yang sama kan. Makanya kalau kalian lihat konten-kontenku tuh yang di IG apalagi ya, aku tuh bener-bener mikir kayak kalimat pertamanya apa ya, hooknya apa ya, supaya kalian engage nih. Itu sebenarnya aku ngerasa bersalah membuat kalian makin lama di sosmed ini. Tapi kalau kalian nggak digituin, kalian nggak tertarik sama kontenku, terus nggak banyak nih orang yang mencoba untuk baca buku. Jadi serba salah. So, aku mohon izin sama kalian untuk tetap bikin hook yang serupa ya, hook yang menarik, supaya kalian bisa escape dari sosmed ini terus. Baca buku. Algoritma itu seakan-akan sebuah mesin yang tidak bisa dikalahkan. Padahal ada banyak sekali di dalam sejarah hal-hal yang begitu besar yang awalnya kita anggap ini nggak mungkin kita kalahkan. Tapi mungkin. Ini contohnya patriarki gitu. Patriarki akhirnya ya perlahan-lahan tumbang gitu, terutama di negara-negara yang tidak konservatif. Berbagai peristiwa sejarah menunjukkan bahwa kekuatan besar yang tampak tidak tergoyahkan nyatanya bisa ditumbangkan. Perbedaannya adalah gerakan orang-orang biasa yang menuntut di akhirnya kekuatan yang merintangi hidup mereka. Mereka tidak menyerah, mereka bangkit. Jadi, ini kalian akan ngelihat pesan-pesan serupa di buku-buku yang aku baca. Bahwa semua hal ini itu menuntut kita untuk bersatu. Makanya aku tuh sebel sama orang-orang yang berseberangan dengan aku, dengan opini-opini yang jelek itu aku sebel. Mending kalau kamu punya opini yang aku nggak bisa bantah, terus aku emang, ini ada literasinya. Tapi orang-orang yang, terutama orang-orang yang ngebela kapitalisme gitu. Kapitalisme ini yang bikin kita tuh berjarak satu sama lain. Kapitalisme ini melahirkan individualisme. Padahal yang kita butuhkan di masyarakat itu bukan individualisme, tapi ya bermasyarakat, bersosial, berkomunitas. Makanya aku punya podcast judulnya Komunitas Sosial, yaitu berorganisasi. Kita bareng-bareng menuntut bahwa, kita udah gak mau kayak gini. Kalian yang cuma 1% nih, kalian doang yang diuntungkan. Kami yang 99% ini gak ngerasa ini good for us. Boleh gak kita stop? Kami lebih banyak loh. Itu yang perlu kita lakukan teman-teman. Termasuk dalam hal
bagaimana sosial media merusak fokus kita. Bukunya Jonathan Haidt itu bagus banget. Aku akan bacain setelah buku ini selesai. Tapi dia punya 2 langkah konkret setidaknya bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dari sosial media yang begitu merusak kepala mereka. Pembatasan usia untuk orang bisa buka sosmed. Buka as in kayak bikin akun sosmed gitu. Nah, selama ini kayaknya kita tahu ya anak-anak 8 tahun atau 12 tahun tuh udah punya sosmed gitu. Bahkan ada orang tua yang bikin bayinya sosmed. Harus ada regulasi yang jelas bahwa ini anak-anak nggak boleh nih punya sosmed. Anak-anak bahkan nggak mungkin fotonya nggak boleh taruh di sosmed gitu. Kalau Jonathan Haidt usulnya gimana kalau 16 tahun nih anak-anak baru boleh punya sosmed. Terus umur berapa tahun anak-anak baru boleh punya smartphone gitu. Yang kedua adalah bagaimana sekolah bisa meregulasi kesempatan untuk bermain di sekolah. Nah, jadi kayak no phone at school, terus anak-anak dibiarkan bermain. Itu yang lagi disarankan sama Jonathan Haidt karena itu yang hilang dari masa kecil. Nanti kita akan bahas juga masalah kurangnya masa bermain anak-anak di sini nanti. Meregulasi kapitalisme itu bukan hal yang tidak mungkin. David Graeber di bukunya judulnya Bullshit Jobs. Kayaknya aku udah pernah bikin kan ya, nandain apa sih bullshit jobs. Ada satu quote yang bagus banget. Kita tuh bisa meregulasi kapitalisme. Karena kalau kapitalisme nggak diregulasi ya kapitalisme akan minta hal yang semaunya mereka gitu. Mereka akan mempekerjakan anak-anak, mereka akan mereka akan mempekerjakan wanita karena harganya lebih murah gitu. Tapi kan karena kita meregulasi kapitalisme ya, akhirnya ada peraturan-peraturan tuh yang kita sepakati bersama. Misalnya kayak ibu melahirkan selama 3 bulan mereka boleh cuti dan tetap digaji sama perusahaan. Ini kalau ngikutin kapitalisme ya ibu-ibu ini tuh nggak perlu digaji karena mereka nggak produktif buat perusahaan. Tapi kan kita bikin regulasinya. Nah ini regulasi ini penting untuk kita minta. Nah, bagaimana cara kita minta? Ya kita minta ke DPR kita supaya mereka bikinin peraturan-peraturan yang kita butuhkan sekarang. Nah, kalau mereka tidak bisa nih di reach out dengan cara baik-baik, ya kita demo anjing. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, ngapain sih demo? Ya perlu. Demo itu perlu kalau mereka nggak kerja. Setelah ini nanti, pembahasannya itu sudah bukan lagi masalah sosial media. Ada masalah stres, pola makan, terus tadi masalah obat yang kita konsumsi, lalu juga ada masalah anak-anak yang kehilangan masa bermain. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Anjay, pertemuan berikutnya kayak kelas. Tapi sekarang sampai situ dulu. Kita ketemu lagi di lain apa sih berikutnya. Dadah teman-teman.